Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start, let me introduce myself. My name is Muhammad Rizky Pardana, and I come from PBI 4 English Education Department, Lauddin State University of Makassar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi dari putri atau puisi, and the second is element of poetry. Oke, sebelum melangkah lebih jauh membahas apa itu puisi, kita perlu lihat dulu apa sih definisi dari puisi itu sendiri. Sebenarnya secara harfiah kata puisi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu adalah poio atau poio, yang artinya adalah sebuah karya tulis. Nah, kita dapat mengartikan bahwa puisi itu adalah merupakan sebuah karya seseorang, sastrawan atau penyair yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan ataupun menyampaikan pesan melalui tulisannya ataupun melalui secara tertulis. Nah, tetapi ada juga definisi lain dari di sini saya mengambil definisi dari seorang sastrawan Inggris terkenal, penulis terkenal Inggris, yaitu William Shakespeare. Nah, William Shakespeare mendefinisikan bahwa puisi itu adalah suatu lirik karena membingungkan berbagai bentuk seperti perbuatan rumit ataupun emosi sendiri dan pandangan penulis itu sendiri. Nah, di sini yang membuat sebuah puisi itu dapat dikatakan sebagai penyair. Penyair ini adalah orang yang membuat dan menciptakan puisi. Nah, biasanya seorang penyair dalam membuat puisi adalah mengungkapkan apa yang betul-betul yang sedang dialami dengan menggunakan diksi ataupun bahasa yang dapat membuat pendengarnya itu dapat merasakan apa yang dia rasakan. Artinya di sini tujuannya adalah dia menyampaikan pesan atau perasaan yang dapat dirasakan juga oleh orang lain. Oke. Selanjutnya tetapi ada juga definisi yang sedikit berbeda. Adapun beberapa ahli modern yang mengatakan bahwa puisi itu tidak termasuk ke dalam literatur. Nah, ini salah satu yang sering diperdebatkan karena dia memiliki alasan bahwa puisi ini bukan termasuk dalam literatur karena puisi itu merupakan sebuah perwujudan imajinasi manusia yang menjadi sumber segala aktivitas. Nah, itulah mendasari bahwa mereka mengatakan bahwa puisi itu tidak termasuk ke dalam literatur. Oke, selanjutnya kita melangkah ke poin yang kedua, yaitu adalah elemen-elemen literatur atau unsur-unsur dalam literatur itu sendiri. Di sini saya ada mengangkat dua versi. Yang pertama adalah English version ataupun berdasarkan dengan kaidah bahasa Inggris, dan yang kedua berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama kita membahas mengenai unsur literatur dari bahasa Inggris sendiri, bahasa Inggris itu sendiri. Di sini berdasarkan bahasa Inggris ada beberapa elemen of literatur itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. The first is metrical patterns, atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah pola metrik dari puisi itu sendiri. Menurut apa yang saya pahami di sini, metrical patterns itu adalah bagaimana tolak ukur ataupun ukuran dari sebuah puisi tersebut, karena definisi dari metrik itu merupakan meter ataupun ukuran. Jadi apabila kita kaitkan dengan pola dari puisi itu sendiri, maka meter factors itu adalah ukuran ataupun kuantitas atau kualitas dari puisi itu sendiri. Di sini mencakup bagaimana banyak bait dalam setiap liriknya, dan bagaimana banyaknya kosakata atau konsonan yang digunakan dalam puisi itu sendiri, dan bagaimana awalan dan akhiran dari puisi itu sendiri. Nah, yang kedua di sini ada yang dikatakan sebagai rhyme, alliteration or assonance. Nah, dalam bahasa Indonesia rhyme itu dikatakan sebagai persamaan bunyi ataupun bagaimana bunyi yang digunakan baik itu di awal ataupun di tengah akhir baris puisi tersebut. Jadi apabila kita
menginterpretasikannya, maka rima itu sendiri atau dapat dikatakan sebagai irama ataupun nada yang digunakan seorang penulis puisi itu sendiri dalam karyanya. Nah, kita kerap mendengar bahwa seseorang mengungkapkan bunyi puisi itu kerap kali menggunakan rima ataupun irama yang berbeda-beda tergantung jenis puisi yang digunakan. Yang ketiga adalah ada yang dikatakan sebagai form of putri ataupun bentuk putri, bentuk puisi itu sendiri. Di sini membahas tentang form of putri itu sendiri. Secara umum kita membedakannya menjadi dua, karena kita tidak dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa hanya satu bentuk dari putri itu sendiri. Ada dua. Yang pertama itu adalah modern putri, dan yang kedua itu adalah pramodern. Modern putri itu adalah rangkaian puisi yang dibuat pada masa sekarang ataupun puisi baru, sedangkan yang kedua itu adalah puisi lama ataupun klasik putri sebelum modern. Di sini yang membedakan antara kedua di sini adalah kedua hal ini adalah karakteristiknya. Antara puisi modern dan puisi pramodern itu memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Salah satu yang menjadi hal yang paling kentara di sini itu adalah untuk puisi modern sendiri itu tidak terikat kepada aturan tertentu, sedangkan puisi pramodern ataupun puisi klasik itu terkait dengan aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan di sini ada berbagai macam, bagaimana jumlah barisnya, bagaimana jumlah suku katanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya elemen-elemen selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana yang disebut dengan lines atau stanzas, line and stanzas. Line and stanzas di sini itu adalah bagaimana baris dan bait, penggunaan baris dan bait dalam puisi itu sendiri. Bagaimana banyaknya baris dalam setiap bait puisi itu sendiri. Artinya di sini ada beberapa baris yang digunakan dalam setiap bait dari puisi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ada yang dikatakan sebagai visual presentation. Visual presentation di sini itu mungkin sudah tergambar di pikiran kita bahwa visual presentation itu adalah tampilan visual dari puisi itu sendiri. Nah, betul. Di sini yang termasuk ke dalam visual presentation itu sendiri ada beberapa, yaitu adalah yang pertama itu bagaimana penampilan dari puisi itu sendiri, ataupun bagaimana font ataupun huruf ini dipergunakan dalam penulisan puisi itu sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana jumlah ataupun jumlah baitnya. Selanjutnya itu ada juga yang dikatakan sebagai bagaimana tampilan sisi kiri dan sisi kanan puisi sendiri, apakah rata ataupun sama. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana tampilan fisik yang selanjutnya itu adalah bagaimana cetakan ataupun bentuk puisi itu secara fisik, apakah itu dia menggunakan cetakan menggunakan mesin ataupun dia penulis itu menggunakan tulisan tangan menggunakan tulisan tangan. Selanjutnya adalah ada yang dikatakan, yang terakhir itu adalah diction ataupun diksi. Diksi itu dapat diartikan adalah pilihan kata. Nah, di sini maksud artinya di sini adalah pilihan kata ataupun kata yang digunakan oleh seorang penulis dalam karya puisinya itu sendiri. Apakah dia menggunakan pilihan kata yang bersifat resmi ataupun menggunakan pilihan kata yang tidak resmi atau non formal, ataupun menggunakan bahasa gaul di kalangan anak muda. Tentunya pemilihan kata diksi ini memiliki kaitan yang erat dengan keberhasilan puisi itu sendiri dalam membuat pendengar ataupun pembacanya itu merasakan apa yang perlu rasakan, karena dengan diksi yang tepat ataupun pilihan kata yang tepat dapat membuat seorang pendengar atau pembaca dapat dengan mudah menginterpretasikan dan merasakan apa yang dirasakan oleh penulis itu sendiri. Tentunya
Apabila penulis menggunakan diksi yang sulit untuk dipahami oleh pendengar, maka pendengar juga tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis itu sendiri. Dan apabila dia menggunakan diksi yang mudah untuk dipahami, maka tentunya pendengar dan pembaca pun juga akan mudah merasakan apa yang dirasakan oleh penulis tersebut. Karena intinya tujuan utama dari puisi itu sendiri adalah bagaimana pendengar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana struktur elemen puisi itu secara berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Di sini terdapat dua bagian, yaitu adalah struktur fisik puisi dan yang kedua adalah struktur batin puisi. Nah, struktur fisik puisi itu adalah struktur yang dapat kita lihat dengan kasat mata dan dapat kita raba ataupun kita sentuh. Nah, ada beberapa poin lagi di dalam struktur fisik puisi ini, tetapi tidak jauh berbeda dengan elemen berdasarkan bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi ini hampir sama dengan yang poin yang saya tadi jelaskan, itu visual presentation. Perwajahan puisi ini bagaimana bentuk puisi seperti halaman puisi itu sendiri dan bagaimana apakah dipenuhi kata-kata atau tidak, tipe kanan, tipe kiri dan lain sebagainya. Mungkin saya tadi sudah jelaskan sebelumnya. Yang kedua itu adalah diksi ataupun pilihan kata. Nah, pilihan kata di sini juga saya sudah jelaskan dan hampir sama dengan yang tadi saya jelaskan. Di sini penulis harus secepat mungkin dalam menentukan pilihan kata yang akan diambil, karena pilihan kata ini sebenarnya menentukan kesuksesan dari puisi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah imaji. Imaji di sini adalah yaitu kata ataupun susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi si penulis itu sendiri. Pengalaman indrawi yang dimaksud di sini seperti penglihatan, pendengaran dan perasaan. Artinya bagaimana seorang pembuat puisi itu sendiri dapat membuat pendengarnya merasakan, turut merasakan, mendengar dan melihat apa yang dirasakan oleh penulis tersebut. Selanjutnya di sini adalah ada yang dinamakan sebagai kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Nah, antara kata konkret dan imaji memiliki kaitan yang cukup erat, karena imaji tidak dapat muncul tanpa adanya kata konkret. Seorang penulis dapat mengungkapkan perasaannya dengan menggunakan kata konkret itu sendiri. Kata konkret sendiri itu juga dapat kita artikan sebagai kata kiasan atau lambang. Salah satu contohnya adalah kata konkret salju. Nah, kata konkret salju ini melambangkan kebukuan cinta, kehampaan hidup dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya di sini adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah penggunaan bahasa dalam puisi itu sendiri. Dan gaya bahasa di sini dia memiliki konotasi dapat menimbulkan konotasi tersendiri. Ada beberapa hal ataupun ada beberapa poin yang termasuk ke dalam gaya bahasa ini. Mungkin apabila saya jelaskan pada kesempatan kali ini cukup banyak, tapi saya di sini hanya mengambil beberapa poin-poinnya saja. Yang pertama itu adalah gaya bahasa figuratif. Bahasa menyebabkan dapat menyebabkan puisi tersebut menjadi prismatis. Dan yang selanjutnya adalah gaya bahasa yang disebut dengan majas. Adapun majas itu ada juga beberapa poinnya, tetapi majas itu dapat diartikan sebagai perumpamaan ataupun pengibaratan. Selanjutnya yang terakhir dalam fisik ini adalah ada yang dikatakan sebagai rima ataupun irama. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa rima itu adalah ataupun irama adalah persamaan bunyi ataupun nada yang digunakan oleh penulis, baik itu di awal, di pertengahan dan di akhir karya puisinya. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua dari elemen puisi dalam bahasa Indonesia ini. Ada yang dikatakan sebagai struktur batin puisi. Di sini struktur batin puisi itu adalah bagaimana struktur yang dapat hanya dirasakan dengan feeling atau perasaan seorang manusia dan tidak dapat dilihat ataupun diraba.
Jadi di sini penekanannya itu hanya kepada bagaimana kita dapat merasakan struktur itu melalui perasaan kita sendiri. Ada beberapa poin yang terdapat dalam struktur batin puisi itu sendiri. Yang pertama adalah tema ataupun makna, atau dalam bahasa Inggris dikatakan dengan sense. Sebuah puisi tidak hanya selalu penulis tidak hanya selalu membuat, tetapi harus disertai dengan tema ataupun makna. Puisi yang baik adalah puisi yang memiliki makna yang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh perasaan dari penulis itu tersebut. Tentunya tema di sini ada berbagai macam tema yang dapat diangkat untuk menjadi puisi itu sendiri. Biasanya ada beberapa tema pokok yang diangkat dalam puisi itu sendiri. Ada tema perjuangan, ada tema percintaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah rasa ataupun feeling. Tentunya rasa atau feeling ini akan termasuk juga ke dalam poin kedua ini. Rasa ataupun feeling ini itu bagaimana sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang ada dalam puisi tersebut, mengungkapkan tema dan rasa puisi itu sendiri terhadap karya puisinya itu, dan bagaimana pengungkapan rasa seperti rasa kesedihan, rasa kesenangan seorang penulis di dalam karya puisinya. Yang selanjutnya adalah nada ataupun ton. Nada ataupun ton ini memiliki persamaan dengan yang dikatakan dengan rima, karena nada atau ton juga berkaitan dengan bagaimana rima dari puisi itu sendiri. Nada atau ton itu adalah sikap penyair atau pembaca. Nada juga berhubungan dengan bagaimana seorang pendengar menangkap puisi tersebut, apakah dia menggunakan nada yang tinggi ataupun nada sedang. Biasanya untuk nada tinggi dipergunakan untuk jenis puisi tentang perjuangan ataupun heroik dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah amanat dari puisi itu tersendiri. Amanat ini saya rasa hanya bisa dapat dirasakan oleh perasaan, karena biasanya penulis tidak mengungkapkan amanat itu secara tertulis pada karya-karyanya, tetapi dia mengungkapkan amanat itu melalui perasaan atau dapat kita rasakan. Apabila penulis itu mengungkapkan perasaannya begini ataupun begitu, kita biasanya secara alamiah akan menyadari bahwa puisi ini memiliki tujuan dan amanat seperti ini. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.